Nah, kira-kira ada apa nih nantinya di akhir bulan Juni nih, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Big Crypto nih, mengenai Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Seperti apa update dan berita-beritanya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Check this out. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai berita news Bitcoin dan Ethereum ya, kita cek and recheck dulu kondisi market saat ini. Oke, dimana di sini ya dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin mengalami pertumbuhan 3,25% nih, teman-teman. Dan untuk price-nya ya, Bitcoin saat ini berada di rate 42,4 ribu US dollar ya. Jadi memang ada pertumbuhan, teman-teman ya. Setelah kemarin itu ke 39, 40, 41, sekarang 42, teman-teman. Oke, ya mudah-mudahan nggak turun lagi gitu, teman-teman ya. Oke, Ethereum juga sama ya, mengalami pertumbuhan 2,51% ya dalam kurun waktu 24 jam. Namun dalam satu minggu terakhir ya, si Ethereum ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sebesar 13,78%. Dan saat ini Ethereum menduduki 2.900 US dollar ya untuk rate-nya. Nah, lalu apa sih news-news mengenai Bitcoin dan Ethereum, teman-teman? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari coinmarketcap.com, teman-teman ya, di mana news ini ya dibuat pada 13 jam yang lalu. Oke, di sini ya, hedge fund terbesar di dunia nih untuk menambahkan kripto setelah pendiri menyebut Bitcoin satu neraka dari sebuah penemuan, teman-teman. Nah, di sini ya pendiri Breakwater Asset Ray Dalio ya, teman-teman, menggambarkan Bitcoin itu sebagai prestasi luar biasa katanya, teman-teman. Dan di sini ya hedge fund-nya berpikir adopsi di antara investor institusi akan meningkat di tahun-tahun mendatang, teman-teman. Wow ya, ini berita cukup positif banget. Nah, di sini teman-teman ya, hedge fund terbesar di dunia dilaporkan berencana untuk mulai mendapatkan exposure ke cryptocurrency nih. Beberapa bulan setelah pendiri miliardernya Ray Dalio yang mengungkapkan bahwa ia itu memiliki Bitcoin, teman-teman. Jadi intinya setelah hedge fund ini mengetahui ya bahwa pendiri miliardernya itu yaitu Ray Dalio ya mengungkapkan bahwa ia itu memiliki Bitcoin, makanya di sini hedge fund terbesar di dunia ini melaporkan nih bahwa dia itu berencana untuk mulai mendapatkan exposure ke cryptocurrency, teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih hedge fund itu, teman-teman? Nah, di sini hedge fund itu bahasa Inggrisnya, teman-teman. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, teman-teman, artinya itu dana lindung nilai, teman-teman. Nah, lalu apa sih hedge fund itu, teman-teman? Nah, menurut Bah Google, teman-teman ya, di sini pengelola investasi global atau secara umum lebih dikenal dengan istilah hedge fund, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ya bisa diartikan hedge fund ini sebuah perusahaan pengelola dana investasi global, teman-teman. Hedge fund itu merupakan dana lindung nilai, teman-teman. Dana investasi kolektif ini berasal dari sekumpulan investor mitra yang nantinya akan dikelola oleh manajer fund supaya mendapatkan hasil optimal sekaligus menekan angka resiko kerugian, teman-teman. Oke, jadi bisa diartikan ya hedge fund ini adalah sebuah perusahaan pengelola dana investasi global, teman-teman. Di mana banyak uang-uang investor mitra yang dimasukkan ke dalam hedge fund ini, teman-teman, untuk dikelola, teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang optimal nih. Sekaligus hedge fund ini juga bisa menekan angka resiko kerugian, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih hedge fund seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini ya menurut berita dari CoinMarketCap ini, teman-teman, hedge fund terbesar di dunia, teman-teman, dilaporkan berencana untuk mulai mendapatkan exposure ke cryptocurrency, teman-teman. Menurut Didi ini adalah signal-signal positif, teman-teman ya. Market itu akan bullish, teman-teman. Dan menurut laporan Coindex, teman-teman ya, Breakwater Associate, teman-teman, bermaksud untuk mendukung dana kripto daripada berinvestasi langsung dalam aset digital, teman-teman. Jadi intinya di sini Breakwater Associate ini bermaksud untuk mendukung dana kriptonya, teman-teman ya. Oke, di sini juga dijelaskan ya, ini adalah perkembangan yang signifikan nih, mengingat bagaimana hedge fund menawarkan 150 miliar aset yang dikelola.
dan itu dapat mendorong investor institusional lainnya untuk mengevaluasi kembali kripto meskipun ada penurunan saat ini. Oke, jadi di sini teman-teman mengutip dari hedge fund yang katanya itu dilaporkan ya, dia itu berencana untuk mendapatkan exposure ke dalam dunia cryptocurrency, teman-teman. Dijelaskan juga ya, hedge fund itu menawarkan 150 miliar US dollar aset yang dikelolanya, teman-teman. Sekelas pengelola dana investasi global aja percaya ya, dan bahkan dia itu menawarkan 150 miliar US dollar karena ingin mendapatkan exposure ke dunia cryptocurrency, teman-teman. Nah, kenapa investor institusional itu masih ada keraguan-raguan nih di dunia cryptocurrency, teman-teman? Nah, di sini menurut penjelasannya ya, teman-teman ya, satu sumber mengatakan kepada publikasi ya bahwa alokasi Breakwater ini untuk kripto sangat kecil katanya, teman-teman. Sementara 4 orang mengatakan bahwa dana lindung nilai atau hedge fund ini, teman-teman, akan memasuki ruang pada pertengahan tahun depan, teman-teman. Di sini analis Breakwater ya telah memperkirakan bahwa adopsi di antara investor institusional ya tampaknya akan meningkat di tahun-tahun mendatang, teman-teman. Dan mencatat bahwa pasar kripto menjadi cukup besar untuk dianggap serius, teman-teman. Wow, jadi analisa Breakwater ini memperkirakan, teman-teman ya, bahwa untuk adopsi cryptocurrency ya di antara investor institusional ini tampaknya akan meningkat di tahun-tahun yang mendatang, teman-teman. Bisa jadi tahun 2023 nanti, teman-teman ya. Katanya di sini pasar kripto menjadi cukup besar untuk dianggap serius, teman-teman. Meskipun ini baru hanya analisa, teman-teman, namun ini berita cukup positif banget, teman-teman ya. Terlebih si Breakwater ini, teman-teman ya, pendirinya itu telah mendorong perusahaan hedge fund ya atau pengelola investasi global terbesar di dunia, teman-teman, yang berencana untuk mulai mendapatkan exposure ke cryptocurrency, teman-teman. So, menurut Didi ya, analis Breakwater ini, teman-teman, yang memperkirakan bahwa adopsi investor institusional itu tampaknya akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Ini cukup dampak positif banget untuk dunia cryptocurrency ya. Yang ini juga analisnya juga akan mendorong para investor untuk masuk besar-besaran di dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, dan di sini ungkap Dalio ya, seorang pendiri Breakwater Asset ya, teman-teman. Dia itu telah mencatat ya bahwa dia itu sangat percaya katanya, teman-teman, pada teknologi blockchain ya. Dan dia itu juga beramalkan itu akan menjadi revolusioner, teman-teman, katanya, teman-teman. Namun di sini ada kekhawatiran khusus ya mengenai pemerintah yang menganggap Bitcoin itu sebagai ancaman dapat bergerak untuk melarangnya, teman-teman. Namun melihat dari keputusan Joe Biden kemarin ya yang telah menandatangani perintah eksekutifnya, teman, dia itu menganggap bahwa katanya semenjak ditandatangannya pemerintah eksekutif ya, Amerika itu telah menganggap cryptocurrency sebagai aset yang diperhitungkan, teman-teman, atau aset yang sangat berpengaruh, teman-teman. So, mudah-mudahan kedepannya dunia cryptocurrency itu juga semakin berkembang ya, dan mudah-mudahan juga ramalan dari Ray Dalio ini ya, pendiri Breakwater Asset ini, yang katanya blockchain akan menjadi buah revolusioner, teman-teman, akan menjadi kenyataan. Amin. So, jadi mungkin ini juga ya salah satu alasannya ya kenapa market saat ini menghijau, teman-teman ya. Karena di sini diberitakan ya hedge fund, teman-teman, atau yang dikenal sebagai pengelola investasi global terbesar di dunia, teman, dilaporkan berencana untuk mulai mendapatkan exposure ke cryptocurrency ya setelah Ray Dalio itu mengungkapkan bahwa dia memiliki Bitcoin, teman-teman. Oke? Jadi ini mungkin salah satu berita positif yang mendorong harga kripto saat ini, teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Nah, oke, untuk berita berikutnya dikutip dari Coindex.com, di mana di sini trader bertaruh pada staking Ether ya setelah peningkatan Ethereum 2.0, teman-teman. Oke, ini jadi yang ditunggu ya untuk news update mengenai Ethereum 2.0, teman-teman. Oke, mungkin yang saat ini kita ketahui, teman, Ethereum saat ini terkendala dengan biaya gas fee yang cukup mahal, teman-teman ya. Dan terlebih juga stabilitas transaksinya ya bisa dibilang tuh lemot, teman-teman ya, daripada blockchain generasi ketiga saat ini, teman-teman. Nah, makanya banyak blockchain layer 2 dari Ethereum itu berproject meningkatkan stabilitas transaksi pada jaringan Ethereum ya, seperti proyeknya si Matic atau Polygon, teman. Nah, namun di Ethereum 2.0 ini, teman-teman, dia itu akan mengcover itu semua, teman-teman. Yang terutama itu pada biaya gas fee-nya, teman-teman. Karena di sini Ethereum 2.0 ini adalah penggabungan konsensus proof of work dan proof of stake, teman-teman ya. Yang katanya ya, hasil staking Ether kemungkinan tuh berada pada kisaran 10% hingga 15% ya setelah peningkatan Ethereum 2.0, teman. Nah,
Ini masih katanya no. Nah, kalau misalkan ini beneran teman-teman, ini bisa menjadi kabar yang cukup menyenangkan ya teman-teman ya buat para staker Ethereum teman-teman. Oke, jadi di sini ya teman-teman, menurut Alex Krager nih teman, seorang pedagang dan analisa ya, dia itu mengatakan kepada CoinDesk pada obrolan Telegram teman-teman. Dia itu mengatakan begini nih, saya sangat bullish pada Ether ya untuk musim panas karena Ether staking akan menawarkan pengembalian yang lebih baik daripada hasil nyata atau yang disesuaikan dengan inflasi di pasar tradisional setelah penggabungan teman-teman. Oke, jadi di sini tuh si Alex Krager ini ya, seorang pedagang dan analisa, dia tuh sangat yakin ya bahwa Ether pada musim panas saat ini sangat bullish teman-teman ya, karena staking Ether ini menawarkan pengembalian yang cukup baik menurutnya teman-teman. Oke, jadi di pekan lalu ya, pengembang Ethereum itu telah berhasil menguji penggabungan yang selama ini sudah banyak ditunggu-tunggu oleh pemain kripto ya, penggabungan antara Proof of Work dan Proof of Stake blockchain teman-teman. Yang saat ini update-nya itu dijuluki ETH 2.0 teman-teman ya. Jadi pengujian tersebut teman-teman dinyatakan berhasil teman-teman ya pada pekan lalu kan. Ini adalah salah satu pengembangan yang cukup menarik mengenai Ethereum 2.0 ini teman-teman. Oke, dan di sini menurut Krager teman-teman ya, hasil staking Ether kemungkinan berada di kisaran 10% hingga 15% ya. Perusahaan analitik blockchain Into the Block ya mengharapkan imbal hasil lebih tinggi dari indeks harga konsumen AS yang mencapai tertinggi 4 dekade itu sebesar 7,9% ya pada bulan Februari katanya teman-teman. Jadi di sini menurut Krager teman-teman ya, dia itu memperkirakan nih katanya hasil staking Ether itu nantinya ya di ETH 2.0 ini berkisaran 10% hingga 15% teman-teman. Dan menurut perusahaan analitik blockchain Into the Block teman-teman, dia itu berharap nih bahwa hasil stakingnya itu lebih tinggi nih dari pada indeks harga konsumen AS ya, yang mencapai tertingginya itu sebesar 7,09% teman-teman pada bulan Februari. Namun jikalau misalkan perkiraan si Krager ini teman-teman ya benar teman-teman bahwa hasil staking Ether itu kemungkinan berada di 10% hingga 15%, tentunya ini sudah memenuhi harapan perusahaan analitik blockchain Into the Block yang mengharap imbal hasil staking Ether ini ya lebih besar dari indeks harga konsumen di AS ya, sebesar yang tertingginya itu 7,9% teman-teman. Nah, mengenai hal tersebut teman-teman ya, perusahaan analitik blockchain Into the Block ini ya, menurutnya ya, melalui penggabungan dengan rantai Proof of Stake ya, biaya yang sebelumnya diperoleh oleh penambang akan diteruskan ke pendapatan mereka yang dipertaruhkan. Ini diharapkan menghasilkan imbalan taruhan antara 7% dan 12% ya teman-teman ya. Jadi dia itu juga memperkirakan nih bahwa nantinya hasil imbal staking Ether itu antara sekitar 7% hingga mencapai 12% teman-teman ya. Dan harapan perusahaan analitik blockchain ini teman-teman, Into the Block ini ya, dia itu berharap bahwa hasil staking Ether ini lebih besar dari indeks harga konsumen AS yang mencapai tertinggi 7,9% teman-teman. Ya, mudah-mudahan analis mereka berdua ya, antara Krager dan si perusahaan analitik blockchain Into the Block ini benar-benar terjadi ya. Di sini dijelaskan untuk uji coba konsensus update ETH 2.0 itu sudah berhasil diselesaikan ya. Di sini para peneliti itu memperkirakan nih peluncuran mainnet itu katanya terjadi pada akhir Juni teman-teman. Wow. Nah, kira-kira ada apa nih nantinya di akhir bulan Juni nih teman-teman ya, yang diperkirakan peluncuran mainnet ETH 2.0 itu akan terjadi teman-teman. Dan di sini juga diperkirakan oleh para peneliti ya dan pengamat teman-teman, dia itu memperkirakan katanya peningkatan adopsi institusional setelah pemutahiran ETH 2.0 selesai teman-teman. Jadi setelah ETH 2.0 ini selesai ya mainnetnya teman-teman ya, diperkirakan adopsi institusional ya teman-teman akan meningkat tajam teman-teman ya. Apakah perkiraan para peneliti dan pengamat ini akan pas pada waktu peluncuran mainnet ETH 2.0 teman-teman? Kita tunggu aja teman-teman ya, seperti apa update-nya nanti, dan apakah nantinya peluncuran mainnet ETH 2.0 ini berhasil ya mengatasi biaya gas fee yang saat ini dikenal menjadi kendala dari adopsi jaringan Ethereum teman-teman. Ini tentunya menjadi banyak pertanyaan para pemain kripto semua teman-teman ya, karena memang ETH 2.0 ini sangat ditunggu-tunggu banget teman-teman ya, karena memang dengar-dengar atau isunya bisa mengcover biaya gas fee dari ETH sebelumnya teman, yang dikenal cukup mahal ya. Apakah ETH 2.0 ini adalah solusi dari itu semua? Kita tunggu aja teman-teman. Oke,
So, bagaimana nih menurut kalian mengenai update news ETH 2.0 ini, teman-teman? Apakah di akhir bulan Juli ya, menurut peneliti akan ada peluncuran mainnet ini akan membuat ETH itu semakin bullish? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on, teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.